Oke, nah temanya nih kita starting physics. Jadi idenya adalah gimana caranya lo belajar fisika, dasar-dasarnya supaya jadi gini. Pengalaman gue biasanya belajar fisika tuh entah kenapa stepnya salah. Nah, supaya bener, gue mau ngajarin starting physics. Nah, mostly di sini banyak matematiknya ya. Gimana caranya pakai matematik dengan benar untuk fisika. Itu temanya. Tapi nggak semuanya matematik juga. Nah, hal-hal apa yang pertama tentang starting physics? Jadi gini ceritanya nih, kebanyakan belajar fisika jadinya matematik lagi. Padahal ketika kita belajar fisika, physics ini, lo mesti bener-bener ngerti realitasnya. Tapi memang apa ya, matnya penting. Jadi dari fisikanya lo lihat matematiknya dan dari matematiknya kelihatan fisiknya. Fisiknya tuh maksudnya apa? Ngecek dengan realitas gitu ya. Ini paling penting belajar fisika nantinya adalah ngecek dengan realitasnya kayak apa. Ya, jadi fisika itu sendiri bukan matematik ya. Rumus-rumusnya apa segala macam itu ditemuin secara saintifik. Jadi kalau gitu ngecek dengan realitas dan nanti kita pakai matematik untuk bolak-balik untuk melakukan analisis ke dua arah. Oke. Nah, yang paling penting yang pertama bahwa gini, sering di fisika pasti banyak rumus. Rumus-rumus ini ya, lo jangan lihat rumus F sama dengan MA untuk kepikiran ujung-ujungnya buat masuk-masukin doang. Beda sama matematik. Rumus-rumus ini bener-bener apa ya? Ini cuma suatu simbol yang merepresentasikan suatu dunia realitas di luar sana, kebayang nggak? Ya, jadi lo harus ngelihat apa ya? Beyond the formula. Artinya harus melihat rumus-rumus ini sebagai realitasnya kayak apa sih? Oke, itu ya nomor satu ya. Terus berikutnya memang bagian realitas ini yang agak sering bermasalah nih, ya. Masalah pertama adalah bahwa di dalam realitas yang beneran itu biasanya nggak sempurna, ya biasanya banyak gaya gesek, ya banyak gaya gesek. Sedangkan kalau di dalam soal biasanya gesekan dianggap nggak ada. Kadang-kadang ini ada efeknya nih. Contoh misalnya kalau lo lagi naik mobil, asumsiin kecepatan tetap. Naik mobil saat kecepatannya tetap, kalau lo ngebuang sampah ya ya di apa ya, bukan dilempar banget sih kayak dibuka kaca terus lepas gitu ya. Kalau lo ngelihatnya lagi naik mobil ya sehari-hari itu sampahnya kayaknya gini gitu kan. Ya nggak sih, kayak kayak ketinggalan. Padahal yang terjadi sebenarnya ya, kalau nggak ada gesekan, yang terjadi ya dia akan ngikut apa ya, kecepatannya sampah sama kecepatan mobil itu sama. Jadi sebenarnya dia bakal ngikut jatuhnya sama kayak ya relatif terhadap yang lo lihat. Begitu dia jatuh di tanah, seharusnya dia tepat sama sama ketika mobil lo ada di situ. Kebayang nggak? Jadi dia ke belakang itu gara-gara ada angin, bukan gara-gara dia sebenarnya ketinggalan. Kebayang ya? Dan angin itu adalah sebenarnya adalah gaya gesek dari udara. Tuh contoh satu. Kedua, kalau lo dorong, lo misalnya ngedorong box, lo kedorong box dikasih kecepatan awal yang nggak nol. Nah, di dalam realitas yang lo lihat sehari-hari, set, lama-lama dia diem kan? Nah, bisa jadi kalau misalnya di sini dibilang nggak ada gesekan, ketika ada kecepatan awal dia bakal diem nggak? Ini gesekannya nggak ada nih, ya nggak ada, dia akan terus V-nya konstan terus aja gitu. Ya, itu maksudnya adalah ngelihat realitas. Jadi ada penyesuaian dikit, biasanya ada gesekan, di beberapa soal biasanya nggak ada gesekan. Terus kalau misalnya apa namanya nih, bandul, bandul itu kalau lokasi simpangan segini di dalam realitas lama-lama jelek. Lama-lama dia bolak-balik balik, lama-lama berhenti kan. Nah, di dalam analisis yang tanpa gesekan ini seharusnya bolak-balik terus dengan simpangan yang konstan. Oke, yaitu salah satunya yang pertama.